Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjeli dengan NIM 2311243. Di sini saya berasal dari kelas PAI 5H. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban dari pertanyaan mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum pendidikan agama Islam? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekadar mengikuti kegiatan atau arus kebijakan formal? Tuh, menurut saya pribadi, perubahan kurikulum pendidikan agama Islam ini itu gabungan dari keduanya. Adanya kebutuhan peserta didik supaya pembelajaran agama Islam ini lebih menarik dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, menurut saya juga tidak dipungkiri mengikuti kebijakan pemerintah atau kebijakan formal yang mempunyai peran besar dalam pendidikan di Indonesia. Kadang juga perubahan terjadi karena adanya pergantian program atau adanya program baru dan pergantian menteri atau penyelesaian arah politik nasional. Nah, kurikulum ini dibuat agar lebih relevan dan responsif terhadap konteks sosial, perkembangan iptek, serta nilai-nilai keislaman yang fundamental. Dengan demikian, perubahan tersebut bermaksud untuk menciptakan generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai keislaman di dalam masyarakat melalui pendekatan yang kontekstual dan inovatif. Adapun di dalam artikel yang berjudul Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Ninda Akila dan teman-temannya atau Ninda Akila dan kawan-kawannya berpendapat bahwasannya perubahan kurikulum PA ini memiliki beberapa faktor, yaitu dengan 5 faktor. Yang pertama, itu relevansi dengan konteks saat ini. Yang dimaksud kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa saat ini. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, adanya perubahan sosial dan ekonomi. Yang keempat, adanya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, perubahan kurikulum sering dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terus pengaruh global, tren dan pengaruh global yang berdampak pada perubahan kurikulum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi? Nah, lalu menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Menurut Anda, apakah dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru pendidikan agama Islam? Menurut saya, pergerakan kurikulum pendidikan agama Islam dari berorientasi ke hafalan menuju ke kompetensi dan kini ke arah pembelajaran yang mendalam, menyenangkan, serta bermakna merupakan langkah yang sangat positif dan sesuai dengan tuntutan pendidikan pada saat ini. Dulu pembelajaran pendidikan agama Islam ini lebih sering menekankan kepada hafalan hadis teori keagamaan. Hal ini membuat siswa hanya berfokus mengingat saja, tanpa benar-benar memahami apa makna yang terkandung dalam nilai yang ada. Sekarang, kurikulum pendidikan agama Islam ini diarahkan agar siswa tidak hanya mengetahui Islam secara teoritis saja, akan tetapi menekankan pada pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Pendekatan ini membuat proses pembelajaran lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa melalui kegiatan seperti diskusi, refleksi, proyek sosial, dan berbagai aktivitas yang menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan relevan dalam sehari-hari. Dengan cara seperti ini, nilai-nilai Islam tidak hanya
dipelajari secara kognitif saja, akan tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dampaknya saya sebagai calon guru pendidikan agama Islam ini adalah saya harus menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif, dan reflektif itu. Pergeseran kurikulum ini menuntut saya tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan mampu membentuk karakter siswa atau karakter peserta didik. Perubahan kurikulum ini mempersiapkan saya sebagai calon guru pendidikan agama Islam ini yang tidak hanya sebagai pengajar ilmu agama saja, akan tetapi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswa untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan cara kontekstual dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pembelajaran maupun bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja jawaban dari saya atau pemaparan dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.